Jem, Jamie. Itu suara Victor. Sesuatu sedang terjadi padanya. Karena kalap, ku tendang kuat-kuat tuh daun pintunya hingga jebol seketika. Begini cara gue mati, Jem. Jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini gue akan bawain sebuah thrill horor yang serem banget, berjudul Gantung, karya Albert Rusty. Tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama di sini di Horror Area. Mulanya Victor dan aku sama-sama bekerja di suatu tempat pangkas rambut. Di tahun pertama buka, tempat usaha tersebut ternyata sudah cukup ramai dengan pelanggan. Karena selain mematok ongkos yang murah, pelayanan yang kami berikan pun boleh dibilang sangat memuaskan dibanding dengan tempat lainnya yang serupa. Pemasukan yang melimpah membuat bos kami yang terkenal pelit itu senyum-senyum tuh setiap waktu. Jika si bos bukannya selalu tersenyum ceria, lain ceritanya dengan Victor. Wajahnya bertekuk masam melihat si bos yang tidak peduli dengan keadaan karyawannya. Victor mengeluh perihal gaji yang dibayarkan terlalu kecil dari tempat usaha yang telah berkembang seperti ini. Apalagi si bos tersebut pernah berjanji akan memberikan bonus bila pelanggannya ramai. Namun nyatanya janji hanyalah janji. Bonus yang diiming-imingkan pun hanya mimpi belaka. Yang bikin tambah emosi, terpaksa aku dan Victor harus bekerja ekstra keras karena karyawan yang hanya ada 2 orang. Parahnya lagi, si bos tetap enggan merekrut karyawan lain, padahal pelanggan sudah membludak kala itu. Victor pun habis kesabaran. Ia pun menuntut haknya yang pernah dijanjikan oleh si bos tersebut. Tapi memang dasarnya si bos itu pelit dan kepalanya batu. Semua yang dikeluhkan oleh Victor pun hanya dilepehkan saja tuh. Akhirnya Victor pun capek sendiri dan dia memilih untuk resign saja atau mengundurkan diri. Ia juga sempat mengajakku. Namun situasi yang tak memungkinkan membuatku belum siap tuh untuk berhenti kerja sekarang. Dan Victor pun akhirnya pergi. Sekitar 6 bulan kemudian, Victor pun menghubungiku. Dari info yang ia sampaikan, alih-alih bekerja di tempat lain, kini ia membuka tempat pangkas rambut sendiri. Selaku teman yang baik, tentu aku pun turut senang dengan kabar baik tersebut. Halo, Jem. Nanti malam lo kesini ya. Seru Victor kali itu lewat telepon. Oke, tapi agak maleman ya. Soalnya gue mau jenguk dulu cewek gue tuh di rumah sakit. Iya deh, gue tungguin. Victor pun membalas demikian. Lalu ia pun mengirimkan alamat lokasi yang akan kudatangi nanti malam. Jam menunjukkan angka 10 lebih sedikit ketika aku tiba di sana. Tempat tersebut berupa ruko kecil di pinggir jalan yang tergolong sepi. Di depannya ada plang bertuliskan pangkas rambut Bang Victor. Aku senyum sendiri, berarti aku salah alamat kala itu. Pintu besinya nampak tertutup. Kemungkinan Victor saat itu ada di luar. Mau gimana sih? Katanya udah nungguin. Saat hendak menelpon Victor, kulihat pintu besi itu tak sepenuhnya tertutup rapat. Masih ada sedikit celah yang bisa membuatku mengintip ke bagian dalam ruko tersebut. Lampunya pun nyala sebagian, tapi kelihatan tak ada siapapun di dalam sana. Kuduga Victor mungkin hanya keluar sebentar saja, sehingga pintunya tak ditutup dengan rapat. Ketimbang menunggu di luar, aku pun memutuskan untuk langsung masuk tuh ke dalam. Isi di dalam ruang tersebut termasuk sedikit. Ukurannya juga terlalu ngepas untuk memuat barang-barang yang banyak.
Hanya ada satu kursi tempat memotong rambut pelanggan. Di depan tersebut terdapat sebuah meja yang di atasnya tertata berbagai macam keperluan untuk memangkas rambut. Selain beberapa cermin di dinding, ada juga poster besar dengan macam-macam model potongan rambut. Untuk mempercantik ruangan, tertempel pula hiasan yang keren di dindingnya. Terakhir, sebuah TV tabung model lama berukuran cukup besar terparkir di pojok ruangan. Wow, lumayan juga ini tempat. Puas melihat-lihat, aku pun memilih untuk duduk tuh di kursi plastik yang tersedia. Aku coba untuk menghubungi lagi ponsel Victor tersebut. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Namun berkali-kali masih saja tetap tidak aktif. Dia tuh orang. Tiba-tiba, loh, Jenny, kapan lu sampai? Sapa Victor kala itu, tahu-tahu muncul di depanku. Aku pun sedikit terperanjat. Oh, lu malah ngebiatin gue, Pik. Dari mana sih lu tiba-tiba nongol gitu? Gue ketiduran di dalam. Ini baru aja bangun. Kenapa gak langsung manggil tadi pas masuk? Pintunya gak tertutup rapat. Gue kira lu ada di luar tadi. Rupanya lu lagi molor di dalam. Lu tunggu bentar ya. Gue buatin kopi nih. Gak usah dah. Gue udah ngopi tadi di rumah sakit. Kalau gitu lu minum air putih aja deh. Lumayan buat ngirit kopi. Sama aja lu sama si bos, sama-sama pelit. Victor pun tergelak tawa, seraya menuju ke belakang. Lama, ia pun muncul tuh, dengan segelas air putih di tangan. Aku pun yang memang menahan haus, langsung mendegak air yang dia bawa. Namun disemburkan air tersebut sebelum sempat habis kutelan. Airnya pahit, baunya agak tengik. Bangke lu, Pi. Ini air lu mungut dari comberan mana? Sekarang aja lu ngomong. Tuh air dari galon tuh di alam. Emang kenapa sih? Kok rasanya gini? Ia pun malah ketawa. Victor pun lalu meraih remote TV lalu menyalakannya. Gambar yang ditampilkannya pun buram. Suaranya juga berdesir. Antenanya juga pasti sudah rusak. Tapi Victor menontonnya dengan serius. Padahal siarannya nyaris tak bisa dilihat oleh mata. HP lu kemana, Pi? Dari tadi gue hubungin gak aktif mulu. Ketinggalan di rumah. Emang lu gak tidur di sini? Victor pun hanya diam. Ia hanya menggelengkan kepala. Lama juga lu gak ngasih kabar. Tahu-tahu udah punya usaha sendiri lo. Salut gue sama lo. Ya namanya juga hidup, Jen. Ada perjuangan juga. Tapi suaranya begitu bergetar. Raut wajahnya juga kelihatan sedih. Ku tatap dirinya dengan seksama. Ia memang banyak berubah dibanding dengan yang dulu. Tubuhnya sekarang jauh lebih kurus. Rambutnya panjang sebahu acak-acakan. Seperti lama nggak dikeramas. Padahal model kegemarannya ada rambut cepak seperti tentara. Wajah Victor pun mulai koyu tak bersemangat. Matanya pun sayu tuh, seperti kurang tidur. Lu lagi gak sakit kan, Pi? Enggak, gue gak apa-apa. Cuma kalau yang dipikirin ada sih. Emang mikirin apa lu? Usaha udah punya sendiri lu. Kan lu gak perlu lagi tuh capek-capek banting tulang. Ucapku menghibur. Victor pun tersenyum sendu. Lu gak tahu sih. Mata Victor pun beralih tuh ke layar TV. Tapi pandangannya menerawang kosong. Suasana pun mendadak menjadi canggung. Aku merasa tak enak hati. Kalau gitu gue pamit dulu ya, Pi. Ucapku untuk memutuskan pulang saja. Aku takut kalau kehadiranku malah mengganggu. Kalau ada perlu lagi, lu hubungin gue ya. Gak usah sungkan. Lu mau dengar gak cerita gue dulu? Hah? Cerita apaan? Lu kan suka cerita horor. Masih sering lu baca cerita horor gitu. Ya masih dong. Di Twitter kan malah makin banyak yang gituan. Kalau begitu, lu dengerin cerita horor dari gue sekarang. Oke, gue dengerin cerita lo, tapi jangan lama-lama ya. Dulu, ruko yang gue sewa ini awalnya adalah sebuah rumah. Karena suatu masalah, si pemilik pun harus berhutang tuh kepada seorang rentenir. Dan lu pasti bisa menebak apa akhirnya kalau sering meminjam ke Lintah Darat kan? Aku pun mengangguk, pura-pura paham kala itu. Singkat cerita,
Empunya rumah ini pun diteror terus tuh oleh rentenir agar semua hutangnya dilunasi. Sedangkan dia sendiri merasa udah nggak sanggup tuh untuk membayar hutangnya. Karena hutang tersebut sudah berbunga banyak dan nggak kehitung lagi tuh banyaknya. Akhirnya ia pun lelah. Ia lelah. Lelah dengan semua hutangnya. Lelah diteror, lelah dengan hidup ini. Akhirnya dia pun memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri. Ia pun sendiri di sini, di ruko ini. Lu tahu nggak, Jem, posisi di mana dia mengganti hal itu? Tahu. Tuh di dalam kamar tidur yang gue tempati sekarang. Dan lu mau tahu nggak? Apaan sih? Kadang-kadang ia suka mendapatkan diri ke gue di kamar tersebut. Malahan dia ngajakin gue untuk mati. Seperti dia. Tenggorokanku pun tercekat mendengar kalimat tersebut. Cid, serem banget ceritanya. Lu pikir gue percaya dengan dongeng macam gitu? Mau percaya atau enggak, itu terserah lo. Lalu ia pun masuk tuh beranjak ke dalam. Lu mau kemana lo? Malahan melengos pergi gitu saja. Mungkin ia mau ke toilet. Aku pun menghela napas. Sialan. Datang dari jauh, bukannya disuguhi makanan atau apaan kek. Sebenarnya ia tak pernah bertingkah aneh sebelum ini. Bisa jadi ia sedang banyak pikiran, sehingga bicaranya ngelantur. Tapi, hampir 30 menit berlalu, Victor tak kunjung keluar dari ruangan tersebut. Masa iya ia tertidur? Kan lagi ada tamu. Aku pun jadi risau sendiri, padahal aku sudah ingin pulang kali itu. Lalu kuputuskan untuk menghampirinya, daripada harus menunggu lama-lama. Ruang tengah yang kumasuki ternyata kosong, dan pintu kamar kecil yang ada di situ posisinya terbuka. Tak kelihatan batang hidung Victor di sana. Sedangkan pintu kamar tertutup rapat. Terdengar suara samar-samar dari dalamnya. Ku ketuk pintu tersebut sambil manggil-manggil tuh si Victor. Pik, lu ada di dalam ya? Gue mau cabut nih. Lalu tiba-tiba ada yang menyaut dari dalam. Jamie. Dan aku pun terkesiap tuh mendengar suara erangan tersebut. Itu suara Victor. Sesuatu sedang terjadi padanya. Karena kalap, ku tendang kuat-kuat tuh daun pintunya hingga jebol seketika. Tepat di hadapan mataku, tubuh Victor tergantung di langit-langit dengan leher terjerat seutas tali. Mulutku pun ternganga. Wajahnya membiru. Kedua bola matanya melotot seakan hendak melompat keluar. Bibirnya menyebut namaku, namun suaranya tertahan karena kerongkongannya tercekik dengan kuat. Kakinya meronta-ronta seperti hendak mencari tempat untuk berpijak. Aku pun panik bercampur takut setengah mati. Gue turunin lu, Pik. Bertahan. Aku pun mendekat hendak meraihnya, tapi tiba-tiba Victor pun tertawa terkekeh-kekeh tuh. Akan tawanya pun dibarengi yang mengalir dari sela mulutnya. Sekujur tubuhnya meremang. Begini cara gue mati, Jam. Lu mau gabung sama gue? Kalau lu mau ikut, ikuti aja dia. Jarinya sambil menunjuk ke suatu arah. Muncullah sesosok lain dari belakang tubuh Victor yang tergantung. Lelaki tua itu bertelanjang dada, memperlihatkan tubuhnya yang kurus kering, namun perutnya buncit luar biasa. Pada lehernya juga terlilit tali, dan kepalanya terkulai miring ke sebelah kiri. Mulutnya menyeringai mengerikan, memamerkan deretan gigi yang dipenuhi dengan liur bercampur cairan kental. Victor pun semakin mengenjang tuh. Ikut gue, Jam. Temani gue, Jam. Kekehnya kala itu, sosok tak dikenal itu pun maju untuk mendekati dengan langkah terseok. Ini gak beres. Ini gak bener. Tapi ini nyata. Aku ingin segera melarikan diri, namun kaki ini entah kenapa jadi kaku. Aku begitu gemetar, takutan, dan rasanya mau pingsan. Syukur entah dari mana kekuatan itu datang. Aku dapat menguasai diri dan berhasil kabur keluar dari sana
sambil menjerit-jerit seperti orang yang kesetanan. Siang harinya, jasad Victor pun selesai dievakuasi tuh oleh pihak berwajib. Ia telah tewas karena di dalam kamar tersebut. Dari hasil visum, diduga kuat ia telah mati dari 4 hari yang lalu. Aku sungguh gak percaya. Padahal baru tadi malam aku ngobrol dan bertemu dengannya, walaupun berakhir dengan kejadian yang mengerikan. Sekedar memastikan, ku periksa lagi isi pesan darinya yang memintaku untuk datang. Sekali lagi aku melongo heran. Setelah ku cek baik-baik, ternyata pesan tersebut dikirim oleh Victor sebulan yang lalu. Aku benar-benar gak habis pikir, padahal ponselku selalu aktif. Semestinya setiap pesan yang baru masuk akan terbaca tuh. Tapi kenapa kali ini pesannya baru masuk sehari yang lalu? Kepalaku pun jadi pusing, terlalu banyak keganjilan yang terjadi tadi malam. Dan fakta lain yang kutemukan, ternyata tak pernah ada orang selain Victor yang mati tersebut. Hal ini diketahui setelah bertanya kepada warga sekitar. Entah dari mana Victor mendapat cerita itu, atau mungkin diakibatkan dari kadar depresinya yang begitu tinggi sehingga otaknya berhalusinasi dengan sedemikian rupa. Dan kisah tragis yang ia kemukakan semalam, kupastikan itu adalah kisah tentang dirinya sendiri. Kasihan Victor, ia pasti tak punya teman untuk berkeluh kesah. Aku maklum karena secara pribadi, Victor orangnya sangat tertutup. Lagi pula, ia memang sulit untuk bergaul dengan orang lain. Dia terlalu minder. Hanya bermodal semangat dan nekat, ia mampu bertahan, namun sayang ia gagal. Perjuangannya terhenti, dan memilih. Aku pun menangis terisak atas kepergiannya. Selamat tinggal kawan, semoga engkau damai di sana. Konon katanya, seseorang yang mati dengan cara tak wajar, maka arwahnya akan berketayangan di dunia. Menurut pengakuan masyarakat yang tinggal di sekitar ruko itu, sosok mirip Victor sering menampakkan diri di wilayah tersebut. Biasanya ia terlihat di depan ruko dengan posisi berdiri sambil memiringkan kepalanya. Pernah juga ada yang melihat ia mondar-mandir di jalan pada malam-malam tertentu. Banyak orang mengeluh karena rumah mereka jadi sering diketuk oleh sosok yang tak kasat mata. Jarang, warga setempat pun selalu mendengar sosok itu menangis dari luar rumah mereka. Beberapa kali, Victor pun mendatangiku lewat mimpi. Kondisinya sangat mengenaskan, persis seperti yang kulihat pada malam itu. Victor yang malang, ia pasti tak tenang di alam sana. Jika setelah menonton kisah ini, lalu kalian mendengar ada suara tangisan di luar sana, sebaiknya acuhkan saja. Aku takut itu adalah suara Victor yang datang untuk mengajak kalian supaya mau menemaninya. Dan perhatikan juga sekeliling kalian. Siapa tahu ia telah ada di dalam kamar memperhatikan kalian dari sudut ruangan. Sama seperti yang kualami saat menemuinya saat itu. Sekarang coba lihat ke kanan kiri kalian. Pasti saat ini ia telah ada dan berbaring di samping kalian. Terima kasih yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa klik lonceng ikonnya agar kalian mengetahui konten-konten yang kami update. Gue Randy dari Horror Area, cabut undur diri. Bye.